Halo keluarga di Saga, kembali berjumpa di Saga Hipnoterapi Video Podcast. Bersama saya Immanuel Santosa. Nah, kali ini lagi-lagi bersama Dr. Anto. Oke, Dr. Anto. Untuk tema kali ini apa nih yang menarik perhatian Dr. Anto untuk tema kali ini? Nah, karena beberapa waktu yang lalu ya, kan kita pernah mengupload video tentang pendidikan ya, yang menyorot tentang masuk jam 5 pagi. Ya, waktu saya bersama Bu Widi kalau nggak salah. Betul sekali, dan itu cukup banyak inspirasi yang didapatkan dari dalam. Nah, karena itu saya juga ingin berbagi pandangan lah tentang pendidikan ini. Dari sudut pandang saya rasa mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga untuk para kawargiannya, tapi tentunya nanti para kawargiannya akan menilai ya. Kadang kita untuk pendidikan zaman sekarang ya, kan ini kan untuk di Indonesia sendiri memang masih berpatokan pada sistem nilai ya. Pada sistem nilai ya. Padahal saya bilang nilai pada akhirnya tidak penting. Karena kenyataannya kita bicara pada kenapa saya mendapatkan insight ini, karena katakanlah beberapa tahun yang lalu kan kita baru ada pembukaan CPNS ya katakanlah. Di situ karena saya bekerja di Polres Cimahi kan, jadi saya melihat banyak yang bikin surat SKCK kelakuan baik itu ya, surat kelakuan baik. Ya. Nah sekarang kita logis, kita adakan lingkungan ya, kita diskusi saja ya, kita adakan hitungan logis. Itu minimal yang membuat SKCK itu minimal ya, katakanlah ini mah hitungan kasar dan mungkin yang paling kecil di antara perkiraan yang terkecil, yaitu 1.000 orang ya, katakan seperti itu. Nah 1.000 orang ini pada saat itu dibuka lowongan CPNS itu kan tidak ada yang lulusan SD kalau tidak salah pada saat itu minimal kalau nggak salah D3. Nah berarti kan ada 1.000 orang D3 yang katakanlah ya, kalau saya berpikiran positif masih semangat mencari. Jadi mereka belum kerja, atau katakan ya mungkin ada beberapa yang sudah kerja tapi masih semangat untuk mencari lagi. Nah untuk menjadi seorang D3 ya kan, ini katakanlah kalau saya boleh nembak, perkiraan terkasar kembali terkecil dari yang paling kecil 100 juta aja keluar nggak? Tergantung dong. Untuk sebuah D3? Tergantung tahun berapa dia masuknya. Ya, kalau angkatan saya dulu saya D3 nggak nyampe ratusan lah. Oke. Katakanlah ini angkatan baru lah. Angkatan baru lah ya. Fresh lah. 100 juta ideal lah ya. Untuk sampai dia selesai D3 ya. Padahal ya pasti lebih lah ya. Belum biaya kos, biaya lain-lain dan sebagainya. Maka kalau kita hitung 100 juta dikali 1.000, itu kan berarti 100 miliar. Ya. Berarti 100 miliar dana pendidikan. Ya karena kan orang itu pakai untuk sekolah D3 kan. 100 miliar yang dihasilkan 1.000 orang nganggur. Ya kembali ini menjadi concern saya dong, ya kan, 100 miliar jadinya 1.000 orang nganggur. Apa nggak ada yang lebih baik? Ya katakanlah 1.000 orang ini kumpul gitu kan, 100 miliar dikumpulkan, kemudian mereka berembuk, sudahlah ini kita pakai untuk modal usaha, serahkan kepada seorang ahli investasi dan lain-lain, 100 miliar, jadi kan mungkin 1.000 orang ini sudah bekerja di perusahaan mereka sendiri, betul? Ya karena 100 miliar itu untuk membuat sebuah perusahaan kan sangat mungkin. Nah itulah concern saya, dalam artian pendidikan sekarang pada akhirnya belum bisa menjawab tantangan penghasilan. Dalam artian ya pendidikan tidak bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Laju pengangguran juga pada akhirnya meningkat terus. Ya kan? Nah ini bisa nanti para kawargian cari semua kan. Dengan makin banyaknya sekolah dibuka di mana-mana, makin banyaknya lulusan sarjana, D3 dan lain-lain, angka pengangguran makin turun atau makin naik? Dan bahkan pengangguran bersertifikat. Ya, ada yang sarjana, ada yang D3. Kartu kuning kalau nggak salah ya?
Ya kalau kartu kuning kan kartu kerja ya. Kartu pencari kerja ya. Ya, kartu mencari kerja kan iya. Sekarang kan bisa dibuka, dilihat. Berapa angka pengangguran tahun lalu, tahun sekarang, ya kan. Kemudian dari angka tersebut, berapa orang nih yang sarjana, yang SMP, yang berapa orang? Angkanya bagaimana? Meningkat nggak yang sarjana masih nganggur dari tahun kemarin ke tahun sekarang? Kan ini kan menunjukkan bahwa ya tadi, saya tidak bilang siapa yang salah, tapi ada yang salah. Udah gitu aja Iya. kan. Ya kita harus mengakui bahwa ada yang salah. Nah, kemudian kenapa tadi saya cukup concern tentang masalah nilai? Ya kan kita sekarang ya kalau kamu mau ke sini nilai harus bagus, kalau kamu mau itu ya nilai harus bagus, kalau kamu mau kerja kamu harus sarjana dan lain-lain. Otomatis apa? Ya tadi nilai harus bagus kan. Ya. Sekarang apakah nilai jadi masalah? Ya kan? Nah sekarang kita diskusi ya kan ya. Ya. Sekarang begini, misalnya ada seseorang, katakanlah ya, seorang pelajar, ya entahlah dia dalam tingkat apapun, ya kan? Dia mencontoh untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ini salah atau enggak? Kalau dari, kalau katakanlah sekarang Kang Iman masyarakat umum, masyarakat yang ya yang sekarang adalah kan gitu kan, melihat ini ada seorang pelajar nyontek untuk dapat nilai yang bagus, masalah atau enggak? Dari persepsi masyarakat umum, salah, betul. Saya pun kalau melihat seperti itu pasti salah di mata kita yang melihat dia. Bagi dia, si pelajar tersebut nyontek adalah solusi. Kenapa? Karena tujuan dia mendapat nilai yang bagus. Kalau dia tidak mendapatkan nilai yang bagus, ada kemungkinan tadi, sesuai dengan sistem kita, dia akan jadi pengangguran. Bahkan mungkin dia akan jadi penjahat. Itu berarti niatnya baik nggak sebetulnya? Iya. Iya kan? Nah, kalau gitu sekarang ketika kita tahu itu bahwa itu perbuatan yang salah, biasanya apa yang dilakukan? Nah, kalau sejauh pengetahuan Kang Iman kan ada seorang pelajar di kelas, katakanlah kita jadi gurunya lah, kan ini anak nyontek, ketahuan banget nih anak nyontek. Biasanya apa yang dilakukan oleh katakanlah seorang guru atau sekolah biasanya apa? Oke, untuk sekolah ya, tergantung sekolahnya. Ya. Oke, ada yang sekolahnya yang lulus banget, ya nggak peduli lah, yang penting mah dia lulus dengan nilai yang bagus. Ada yang seperti itu. Ada juga yang strict banget, ya dia dihukum, dikeluarkan di ruangan maksudnya, mungkin juga diskors nantinya, atau mungkin dia harus mengulang ulangannya sendirian. Ya masih banyak berbagai cara dari sekolah. Ya betul, seperti itulah hal-hal yang biasa dilakukan kan di masyarakat kita kembali. Seperti itu. Tapi tadi ketika kita lihat bahwa anak ini mencontek, betul, hanya dengan informasi itu dia mencontek, maka secara sistem kita ya yang sekarang lah, mudah-mudahan kedepannya ya, maka anak ini salah, maka anak ini harus dihukum, betul kan, seperti itu. Yang jadi masalah tadi ketika kita dia, bahkan kalau kita sangat-sangat strict tadi ya, kita bilang kamu telah melakukan kesalahan yang fatal, kamu sudah mencontek, kamu keluar dari sekolah. Dan akhirnya di luar, pasti kan namanya apalagi zaman sekarang, netizen, akan ada stigma anak ini seorang anak yang jelek. Kenapa? Mencontek kan? Tadi ada kemungkinan bahwa ya dia akan mendapatkan stigma itu, mungkin nanti sekolah-sekolah tidak akan mau menerima karena tadi kan, oh ini anak pencontek dan lain-lain. Akhirnya apa? Dia tidak mempunyai kesempatan dan akhirnya ya dia nggak punya pilihan lain menjadi ya katakan apapun untuk menyambung hidupnya kan. Padahal tadi kenapa dia mencontek? Karena dia menginginkan nilai, dalam tanda kutip dia menginginkan masa depan yang baik, walaupun caranya salah. Itu niatnya baik ya kan? Nah maka sebetulnya kembali
Yang jadi masalah dengan sistem nilai, kalau saya bilang sistem nilai tidak penting kalau sistem kita masih seperti ini. Menjudge seseorang berdasarkan perilakunya. Tapi setelah saya mendalami tadi ya teknologi pikiran, ya kan, tentang hipnoterapi, tentang perilaku, kan saya jadi mengerti bahwa perilaku terbentuk atas sebuah alasan. Nah, kita tadi harus tahu dulu tadi alasannya dia ingin mendapatkan nilai yang baik. Oke, perilakunya salah, mencontek. Pertanyaannya kenapa dia harus sampai mencontek? Kalau ternyata jawabannya adalah misalkan ternyata belakangan ini harusnya di mana anak itu belajar untuk ujian, dia tidak sanggup untuk belajar. Ibunya sakit-sakitan, dia harus menopang kehidupan keluarganya, adiknya masih kecil harus dia urusin, dan dia tidak punya siapa-siapa untuk diminta. Dan ketika ujian, pada saat itu sebetulnya dia tidak ingin untuk mencontek, tapi ketika dia mengingat ibunya di rumah sakit-sakitan, adiknya harus diurus, harus ada seseorang yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya, dan ujian ini menentukan masa depannya. Wajar nggak kalau akhirnya dia hilaf gelap mata dan akhirnya dia mencontek? Karena memang apa? Dia tidak sempat untuk belajar. Apakah anak seperti ini harus kita hukum, bahkan harus sampai kita keluarkan dari sekolah, dan bahkan itu tadi layak untuk mendapatkan stigma jelek dari masyarakat? Ini ironi Cukup lumayan ya. Ironis ya. Cukup lumayan ternyata ya sistem kita ya. Ya, ironis dan unik juga karena kalau kita lihat memang dari sistem pendidikan harus diakui oleh banyak orang bahwa iya sistem pendidikan kita memang menganut seperti yang Dr. Anto bilang nilai. Ya. Dan jangan lupa mungkin saja di rumah juga seperti yang tadi Dr. Anto, ibu sakit, adik-adik tidak terurus dan sebagainya, dia sebagai tulang punggung, dan mungkin juga ada yang di rumah dia tertekan oleh orang tua. Ya, banyak sekali klien-klien kita ya yang sekolahnya mungkin secara nilai dia sangat baik, tetapi dia juga tertekan karena ada tekanan dari orang tua yang lebih mengutamakan prestise. Ya, prestise dan prestasi. Ya, yang terus ngepus si anak itu harus bisa dibanggakan oleh orang tua. Akhirnya, iya banyak yang akhirnya frustasi dari prestise yang berprestasi akhirnya jadi frustrasi. Ketika setelah selesai sekolah, dia bingung, ya kan? Lah toh nilai saya buat apa? Ternyata saya juga jadi pengangguran juga. Itu dia kan. Akhirnya untuk masuk kerja pun harus bayar lagi. Nah itu prestise lagi itu. Nah itu ya kan, betul. Terus yang unik kedua nih, ini kalau ngomongin sistem pendidikan, ini sistem pendidikan ketika kita masuk SD ya. Kalau dulu saya riang gembira ketika TK belajar nyanyi doang, gak gambar. Baru di SD baru belajar menulis berhitung tuh di kelas 2. Di kelas 1 kita masih tetap bernyanyi dan menggambar. Tapi kan kalau kita lihat sekarang, syarat untuk masuk SD adalah harus bisa berhitung. Bahasa Inggris bahkan ada yang harus bisa menulis, membaca, calistung lah ya. Ini kan apa ya? Saya perhatiin karena kalau kita bandingkan dengan sistem pendidikan katakanlah di Jepang. Di Jepang dari umur TK sampai SD itu kelas 1, kelas 2 mereka tidak belajar membaca, menghitung atau menulis, tidak. Mereka tetap menggambar, mereka tetap bernyanyi. Dan yang lebih dipentingkan adalah mereka juga belajar origami. Ya. Karena mereka mementingkan sisi otak yang berbeda gitu supaya orang itu lebih berkreatif. Jadi ketika mereka lulus sekolah nantinya, bahkan ketika lulus kuliah, mereka sudah sisi kreatifnya tuh seimbang dengan sisi logisnya. Nah, ini kan berbeda dengan sistem pendidikan kita loh. Kita lebih mengutamakan logis yang bahkan eksak lah. Saya bilang ketika eksak diutamakan, kok ilmu sosial kita kok semakin menurun gitu loh. Ya, makanya kan begini. Tadi
Kembali mungkin kita ya kata mungkin masih terlalu jauh ya untuk mengubah sistem pendidikan, tapi saya ingin mengembalikan esensi. Tadi saya bilang nilai tidak penting kalau sistem kita masih seperti ini. Dalam artian ya kita mau nilai kamu 9, nilai kamu 10, nilai kamu 8. Tapi tidak ada arti. Dalam artian begini, saya mempropose, saya katakanlah mengajukan ya kan contoh pada kasus tadi. Banyak guru yang takut anak muridnya nyontek, betul nggak? Sekarang kalau saya bisa mengajukan sebuah saran, anak tersebut tidak akan menyontek. Kira-kira kalau menurut Kang Iman nih ya, katakanlah dalam pikiran Kang Iman, kira-kira ada yang mau nggak sekolah? Tergantung sekolahnya juga sih sebenarnya ya. Iya. Ya mungkin untuk sebagian sekolah itu adalah program yang bagus, ya kan? Di beberapa sekolah mungkin juga akan menolak. Karena sebuah program yang akan saya ajukan begini, kembali untuk menjamin bahwa sebuah anak tidak akan mencontek, kan kita bisa mengubah dua hal dari konsep perilaku tersebut. Jadi kan tadi kita sudah sepakat bahwa perilakunya yang bermasalah, niatnya mah baik, kan? Ya karena tidak ada anak mencontek itu sebetulnya niatnya jahat, enggak gitu kan, niatnya mah baik mendapat nilai yang bagus, tapi perilakunya salah. Nah perilaku ini kan terjadi karena dua hal, antara ada tujuannya atau ada alasan tertentu, betul? Betul. Ya. Sekarang kalau saya mau ambil cara yang paling gampang, saya akan hilangkan tujuan. Jadi kalau saya jadi guru di kelas yang diikuti oleh anak ini, saya akan masuk ke kelas tersebut dan ketika mau ujian, saya akan bilang, ini buku nilai kalian. Ya kalau dalam zaman saya dibilang raport, kalau zaman sekarang saya tidak tahu apa ya, mungkin buku nilai atau apapun, saya akan bilang, anak-anak hari ini kita ujian. Ini buku nilai kalian, ini sudah Bapak Guru. Bapak Guru isi semua dengan angka 9 ataupun 10. Sekarang pilihan kalian, mau mengerjakan ujian ataupun tidak. Tapi Bapak akan sampaikan bahwa mengerjakan ujian ini bertujuan untuk kalian paham sampai sejauh mana Nah itu kalian mengerti tentang pelajaran yang Bapak berikan. Dan ini akan jadi masukan untuk Bapak bagaimana cara mengajar. Ya kan? Nah, terus kemudian kalian tidak kerjakan pun tidak apa-apa. Bahkan kalian boleh berdiskusi untuk mengerjakan soal yang Bapak berikan. Oke, kita mulai ujian. Apakah akan ada kata mencontoh? Tidak. Paling ya dia tidak mengerjakan atau dia berdiskusi dengan temannya. Yang saya akan betul-betul nilai dalam ujian tersebut adalah perilaku. Ketika mereka tidak mengerjakan, ya itu kan akan jadi catatan untuk saya. Kenapa anak ini tidak mau mengerjakan? Apakah dia betul-betul tidak mengerti? Nah, itu tadi mungkin dia merasa bahwa pelajaran ini tidak penting bagi dia, atau bahkan sekolah tidak penting untuk dia. Ya, kan itu harus jadi catatan saya. Gitu kan. Kemudian ada yang berdiskusi, oh berarti anak ini sosial skillnya bagus kan, misalnya untuk saya, oh diskusinya berjalannya lancar, jadi yang saya akan nilai. Jadi ketika saya katakan nanti keluar sebuah nilai 8, 9, 10, kenapa saya memberikan itu? Anak ibu sosial skillnya, anak ibu tadi kayaknya willpowernya kurang, anak ibu kemampuan kognitifnya ternyata ada juga yang mengerjakan katakan sendiri, oh benar, dan hasilnya bagus. Berarti anak ini memang cerdas, nggak ada masalah. Jadi dari ujian tersebut banyak yang bisa saya nilai. Tapi tadi nilai tersebut jadi ada artinya dibandingkan tadi kerjakan, kumpulkan, saya nilai 9, 10. Yang menjamin bahwa yang mendapat 9 ini adalah orang yang betul-betul mengerti betul tentang pelajarannya. Karena ya apalagi kalau zaman saya sekarang ya akhir-akhir ini ya kan kebanyakan pilihan ganda tuh. Ya. Jadi saya ngitung kancing saja itu bisa saya dapat benar. Jadi apakah jawaban benar saya itu mewakili pengetahuan saya? Sehingga apa? Tadi kembali lagi nilai saya 9, 10, 8, ya bahkan 100 sekalipun, nilai tersebut tidak memberikan gambaran apapun. Dan akhirnya, kalau bagi gurunya saja tidak memberikan gambaran apapun, bagi orang tuanya apalagi. Dan yang lebih mengerikan, anak ini juga tidak mendapatkan.
Iya. Karena itu tadi dia nggak paham apa sih arti tujuan dari ujian. Kenapa kita harus belajar ini dan itu. Nah, itulah yang menjadi concern untuk saya. Jadi minimal, walaupun mungkin sistem kita belum berubah, ya oke lah masih ada nilai dan lain-lain. Tapi ya mungkin dengan ini saya ingin mengajukan tadi lagi mungkin permohonan juga kepada para orang tua, para guru untuk sekali lagi memberikan arti pada nilai tersebut. Jadi bukan hanya sekedar oh ya 9 anaknya pinter ngapain? Pinter tadi ngitung kancing atau jangan-jangan ini keberuntungannya bagus. Nah, tadi memberikan arti lagi bahwa nilai ini mempunyai arti bahwa anak ibu tadi mungkin di rumah ada sesuatu atau semangat belajarnya kenapa menurun dan lain-lain. Ini jadi tidak hanya sekedar kita menambah pengetahuan, tapi juga kita berbicara perkembangan atau perubahan dari anak tersebut dari dia SD naik ke SMP, naik ke SMA, naik ke kuliah bahkan jadi profesor nantinya. Ini dia harapannya dia akan berubah menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Itu mungkin dari saya. Diskusi kita mulai ramai ini. Cuma yang ya saya juga menyoroti beberapa tahun yang lalu juga pernah mungkin sempat ya yang ujian yang 3 mata pelajaran itu, masih ingat nggak Mas Dok? Ya. Mengalami nggak? Enggak ya? Kalau saya enggak, Enggak saya ya? masih full. Masih full ya. Nah, saya juga lebih full lagi gitu ya. Cuma kan waktu itu kalau nggak salah bahasa Inggris, matematik dan bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Iya. Ya kan? Ya. Nah yang lucunya kan banyak sekali yang harus remedial dalam ujian akhir. Ini lucu kan ya? Iya. Padahal kalau kita menelusuri minat dan bakat, mungkin banyak sekali orang-orang yang punya bakat tertentu di luar ketiga itu loh. Iya. Yang akhirnya tidak tersalurkan karena mereka terfokus pada 3 nilai di situ. Padahal dia punya bakat yang bagus, misalkan bakat di olahraga, bakat di bidang yang lain, di seni katakanlah. Ya, makanya kan tadi kita berbicara ya sebuah nilai akhirnya tidak penting kalau itu tadi itu malah menjadi penghambat untuk seseorang berkembang. Yeah. Tapi kalau tadi nilai itu ternyata ada artinya, oh ini social skill-nya kurang, oh ini willpower-nya kurang, oh ini kognitifnya bagus, cuman semangatnya kurang. Nah itu kan dengan begitu kita bisa menyesuaikan tadinya. Dan ini juga ada ya mungkin sebagai penutup juga ya. Saya mendapatkan ada yang bagus dia dari dokter ahli saraf di luar itu. Ada perbedaan tentang perkembangan otak anak-anak dan katakanlah masa remaja ya atau bahkan ke arah tua ya. Jadi mungkin dewasa. Jangan terlalu tua banget. Dewasa dong. Jadi ketika kita masih anak-anak itu kan neuroplasticity. Jadi fleksibilitas pikiran itu sangat luar biasa. Ya ini ditandai dengan kita gampang sekali berimajinasi kan itu tadi. Ya kalau saya dulu piring itu bisa jadi setir mobil, bisa jadi piring terbang, bisa jadi apapun ya karena kita fleksibel aja, kita nggak berpatokan ini piring ya buat makan, enggak loh, macam-macam aja. Ya saya dulu belajar nyetir itu di mesin jahit. Nah iya itu kan jadi neuroplasticity dalam artian kita mau belajar apapun itu sangat mudah karena kita tidak punya konsep dan konsep itu mengikuti saja apapun. Nah makin kita remaja, para dewasa, bahkan kesama, ini harusnya neuroplasticity semakin berkurang, fokus makin meningkat. Jadi kalau pada anak-anak ini memang ya masalah fokus sebetulnya belum terlalu penting karena itu tadi. Harapannya adalah ketika masa-masa ini yaitu 0 sampai ya mungkin maksimal sekitar 10 sampai 12 tahun lah ya. Ini memang plasticity-nya aja. Jadi dalam artian memang di sini Anda boleh sebetulnya ngasih banyak ilmu tentang ya perbanyak pilihan dia. Nanti dia harus bisa memutuskan. Saya sukanya apa nih, matematika, apa yang berbau biologi, yang berbau apapun, bahasa dan lain-lain. Di sini. Makanya kalau sekarang ya tadi ya pada saat dia harusnya masih banyak fleksibilitasnya itu, kemudian dituntut sudah harus bisa. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kan harus bisa itu menuntut fokus. Nah sedangkan ya fokus dia ya memang pada saat ini ya belum terlalu dalam artian ya udah dia nangkep, dia ngerti konsep, dia paham itu apa, itu cukup. Dia tidak harus menjadi baik dalam hal itu.
Nah itulah mungkin perbedaannya kalau dalam sistem otak kita ya. Jadi ya kalau kita mengajari anak atau keberadaan anak kecil ya berikan aja berbagai pilihan, nggak ada masalah. Mungkin kembali lagi mungkin saya rangkum sedikit ya pada kebahagiaan tadi ya, intinya adalah saya ingin mengajukan permohonan lagi, yaitu kita kembali memberikan arti ya, entah peran kita di pendidikan anak kita atau ya apalagi Anda memang berperan di bidang pendidikan ya sebagai seorang guru atau bahkan kepala sekolah atau apapun, ya mungkin kita mulai mempertimbangkan lagi untuk memberikan arti pada nilai yang kita berikan. Apa arti dari nilai tersebut? Sebagai orang tua juga kita ya sebaiknya tidak berhenti hanya pada oh nilainya bagus, oh nilainya jelek. Tapi itu tadi, kenapa kok nilai ini bisa bagus? Apa sih yang membuat kamu bisa mendapat nilai ini? Kan itu juga harus menjadi suatu interaksi ya. Oh ternyata kamu pinter ya di bidang ini ya. Ataupun kalau nilainya jelek ya kita tanyakan apakah memang dia secara tadi mungkin pengetahuannya mungkin nggak senang, atau mungkin saja tadi ada masalah baik di lingkungannya, baik di katakan di rumah yang mungkin dia ada sesuatu. Ini akan jadi bibit-bibit masalah kalau kita tidak aware ya. Dan kembali lagi kalau memang ternyata ditemukan ada permasalahan ini dan tidak bisa diselesaikan secara pribadi, ya mungkin Anda dan mungkin putra-putri Anda ya memerlukan bantuan terapis profesional ya, karena seperti kami di Saya Gaya Hipnoterapi banyak bertemu dengan klien-klien seperti itu ya, yang ceritanya mengalami masalah di sekolah, mengalami gangguan belajar atau bahkan dibilangnya malas belajar, nilainya turun, ternyata ya banyak permasalahan mental emosional. Mungkin orang tua atau gurunya melihat hanya nilai yang turun, dia tidak melihat sebab kenapa nilai itu turun. Dan di kami ya kami membreakdown, kita membagi apa sih penyebab nilai itu turun. Nah, jadi itu saja yang saya sampaikan. Oke, Terima kasih baik. atas Terima kesempatannya. kasih Mas Dok atas sharingnya. Nah, keluarga Siaga, jika menurut keluarga Siaga episode kali ini sangat bermanfaat, silakan like dan juga tidak lupa subscribe ya di channel YouTube Saya Gaya Hipnoterapi Bandung. Dan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai hipnoterapi, silakan ikuti juga akun IG kami ya, @Saya Gaya Hipnoterapi Bandung. Lalu untuk mengetahui berbagai informasi mengenai hipnoterapi, konseling, coaching, dan juga untuk booking sesi, silakan searching di www.hipnoterapibandung.com. Terima kasih Dr. Anto. Sama-sama. Sudah berbagi mengenai pendidikan, luar biasa. Keluarga Siaga, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya tutup sampai di sini. Salam eling, waspada, lan Siaga.